Kalau sudah misalnya seperti naik lagi ke sapu-sapu, sapu apa sapu-sapu, ya itu sudah. Nah kalau sudah itu larinya ke mental, rusak mentalnya, otaknya rusak, sifat-sifatnya juga rusak, lalu kemudian ekonominya juga menjadi rusak. Karena sabu itu bukan barang murah, sabu itu barang mahal. Kalau dia sudah kecanduan, apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang seperti sabu. Melaksanakan ibadah di masjid, maka kalau sakit rasanya mau merantau, apalagi kita tidak sakit. Dalam keadaan sehat, maka mari kita bersama-sama yang ada di rumah, yang belum sempat naik ke masjid, masih ada waktu 3 minggu lagi. Sekarang hari keberapa ya? Hari ke-8, 10 hari pertama, menjelang 10 hari kedua, mudah-mudahan jemaah kita yang bertambah sampai pada malam terakhir nanti. Dan tentu harapan kita adalah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir setelah itu dalam keadaan suci, kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Karena di ujung perintah berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah ta'ala tetapun yang untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak yang masuk dirahmati Allah, kegiatan setelah pada sholat sunnah seperti rutin dilakukan oleh Ustaz Ibrahim malam ini, mungkin yang bersangkutan kurang sehat. Ini adalah satu kegiatan yang bisa dikatakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lain. Karena ciri orang yang baik itu apabila yang kemarin, yang sekarang ini lebih baik dari yang kemarin. Tahun ini lebih baik. Nah, yang dilakukan oleh Ustaz Ibrahim pada setiap pagi itu harus terus tetap. Kalau bisa jangan hanya subuh saja, ya, habis sholat tarawih juga, sebelum tadarus isi juga oleh untuk mana-mana itu atau 10. Ya, karena kalau terlalu panjang juga bisa membosankan, sehingga jemaah juga akan kurangnya maupun bulan puasa. Bapak Ibu sekedar menyampaikan satu tausiah namanya, saya kira terlalu berlebihan. Kita saling mempelajari, kita saling mengingatkan, ya. Karena kita ini hidup sekarang ini zaman yang canggih. Pembelajaran itu tidak saja guru, tidak saja pembalik, ya, ustaz, ulama, tetapi di era sekarang ini kita semua bisa mengakses, tinggal punya kuota. Saya lihat sekarang ini justru anak-anak kita kelas SD saja bisa mainkan HP, melihat Google apa saja di Google itu banyak positifnya juga banyak negatif.
Oleh sebab itu ada orang tua yang sedikit diarahkan kepada anak-anak kita jangan sampai terlalu bebas untuk mengakses hal-hal yang ada di Google. Kita kontrol yang ditonton itu apa. Nah, ini mulai dari ibu bapak juga di pengajian. Mau klik misalnya, mau guru siapa? DGB. Mau klik misalnya, mau guru Pak Rosi. Ada. Ya. Mau klik misalnya, mau guru siapa saja. Muncul ceramah-ceramah. Jadi insya Allah ini kalau kita manfaatkan media itu akan menjadi cerdas atau baik. Ibu-ibu yang di dapur, masak nasi, balik saja ceramahnya. Dulu siapa? Banyak dulu tingkat lokal, tingkat nasional, banyak. Nah, sambil masak nasi di dapur dan sekali lagi kepada anak-anak kita sekali. Karena anak-anak kita ini yang akan meneruskan. Kalau kita sudah tidak ada, seperti apa nanti akan mengisi kehidupan depan. Kalau bisa buruk, maka tentu masalah itu. Itulah sebabnya kita menjawab pada itu tadi namun kebebasan kan tidak diarahkan kepada Tuhan, tidak diserahkan untuk menuntut ilmu ke tempat yang baik. Maka sebagai orang tua kita bertanya, mana tanggung jawab anak kita apabila setelah kita ada bukti yang jangankan kita mau dibacakan doa ya diingat saja tidak alhamdulillah. Jadi perlu pendidikan anak. Kalau tidak dilakukan itu sekali lagi berlebih banyak pemenahan jari usaha jauh lebih berbeda besar di arah itu. Alhamdulillah pada saya tempat kita ini masih baik sedikit daripada di tempat-tempat yang saya lihat sama perjalanan saya sangat baik. Alhamdulillah. Ya. Saya ada mencium bahwa ada generasi kita di sini yang bisa minum terang. Ini harus menjadi perhatian orang tua. Saya pernah dengar bahwa anak-anak kita ini kalau mau minum itu keluar ya. Pokoknya saya tidak cukup desa yang keluar dari rumah. Ini kalau sudah minum pergaulannya sudah bebas, bergaul dengan orang yang bebas, maka akan meningkatlah minum khamar uang dari bir yang murahan juga. Minum satu botol yang satu paku naik dia terasa dalam terus. Nah, hal seperti itu tidak ada di kampung kita. Di anak-anak kita katanya nyebrang ke desa lain. Ini harus dijaga. Kalau sudah kita tidak kontrol lama-lama dia mencoba. Coba di kampung tidak ada yang tegur. Nah, satu orang tidak ukur dia. Tapi tidak turun apa? Tidak hitung, tidak ukur dia. 1, 2, 3, 4. Pak nomornya nanti penyebar, kerja mengolah. Habis ada generasi kita ini nanti atau tidak kita. Jadi pencegahan baik nanti tidak. Namun wajib dihasilkan anak itu memang mencegah melawan. Ya. Jadi saya tanya jujur sekali,
Arande anak enak dikobok. Itu kan ada. Jadi saya didik supaya tidak perlu dipanggil, supaya dikasih arah. Walaupun dia tidak dikubur, tapi tetap itu pekerjaan yang tidak baik, haram, dosa, apalagi dia dikubur bisa mencari. Kalau sudah misalnya seperti itu, naik lagi yang sapu-sapu, sapu apa sapu-sapu, ya itu sudah. Nah kalau sudah itu larinya ke mental, rusak mentalnya, otaknya rusak, sifat-sifatnya juga rusak, lalu kemudian ekonominya juga menjadi rusak. Karena sabu itu bukan barang murah, sabu itu barang mahal. Kalau dia sudah kecanduan, apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang seperti sabu. Nah, di situ jelek. Kalau sudah dia kepingin nyaman, tidak ada uang, nah dari mana patut? Nah, ada dua atau ada balik itu lepas HP itu bisa diambil jual. Lama-lama terus curi kerbau sapi, ya tambah lagi dengan judi misalnya. Waduh. Nah ini tanggung jawab kita orang tua. Saya titipkanlah pada bapak-bapak ini untuk dicek anak-anak. Kalau misalnya si A itu anaknya panggil aja, meni-meni dengan waktu uang dan kemudian ini panggil sidangnya boleh itu diharuskan Pak makin utama ini dari sebuah lemah ya lemah imannya lemah amalnya supaya salah susah lemah ilmunya sekolah ditutup ya lemah ekonominya malnya yang penanggil dulu isi bodoh nyatu. Nah ini akan sangat apa namanya kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan itu sangat cepat merambat. Kalau tidak di stop dan susah. Akhirnya kita menjadi apatis. Anehnya jadi nah kalau sudah itu terjadi maka itu akan selamat. Panggil tidak kasih sanksi anak-anak kita ya. Nah ini terutama anak-anaknya yakin saya anak bodoh tidak ada insyaallah. Nah yang terakhir Bapak Ibu saya tegaskan Bapak Ibu yakin bahwa sekolah anak-anak pondok itu bagus dan banyak, tetapi mari kita saling mengingatkan jangan tinggalkan anak itu sekolah bebas ya, karena pergaulan sekarang ini luar biasa, apalagi dia itu perempuan masukkan ke dalam pondok ya seperti masyarakat di pondok itu dijaga oleh pengasuh dikasih ilmu agama mengaji sebabnya anak-anak di pondok itu supaya tahajud yang empat bangun kita masih ngorok. Nah, tetapi kalau anak-anak itu tidak di sekolah di rumah dia minta sepeda motor, situ minta uang jajan lalu les BPM studi murah dari saya ternyata lalu les datangnya di pak sekolah dan batuk tetapi diputul dan lalu diputul dan oleh sebab itu bagus
namun arah anak lalu les periksa tas ibu-ibu dong bede buka dengan tidak luar ini arahan namun anak lalu les maupun ke sekolah periksa tas isi tas jangan ada kaos ada celana make up apa dia dari sekolah pagi saling kontak gampang kan nanti saling WA waktu itu nanti berbeda kontrol dan dari rumah ya namun di dunia barat itu sudah sudah kualah sehingga jalan terakhir dia hanya bisa mengatakan mau kemana nak mau keluar sudah bawa alat pengaman sudah tidak ada lagi dia usaha lagi pakai kepala akhirnya terakhir ada sendiri anak buat jabatan pengaman kondom seperti itu kalau di wah dilarang supaya terakhir karena harapan berpindah di anak ini dia dong harus balahan menuara doang kan balah bisa sama jauh atau baik namun itu negara syukur tidak sendiri tapi ya sebagai orang tua terus terang saya juga seperti apa anak cucu ke depannya kalau seperti ini terus apa bisa tapi mudah-mudahan kita berharap insyaallah Indonesia sebagai negara besar penduduknya besar kiai kita banyak pondok pesantren bertebaran terus ya insyaallah mudah-mudahan